Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang ada di ruangan dan juga yang ada di Zoom. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa, baik semua kabarnya. Minggu lalu kita udah libur ya teman-teman semua. Terus selama 2 minggu tuh banyak banget kejadian, ada yang seneng gongsi-gongsi. Di sini ada yang gongsi-gongsi? Angpau banyak nih kayaknya nih. Gongsi-gongsi, udah gitu pemilu, coba dilihat jarinya masih ada nggak nih bekas-bekasnya? Iya, puji Tuhan semua berjalan dengan baik pemilu tahun ini. Siapapun yang terpilih itu adalah yang terbaik. Ya, kita mau mulai kebaktian hari ini, kita mau pujikan hatiku percaya. Yang di ruangan bisa sambil tepuk tangan, yang di Zoom juga bisa sih tepuk tangan juga. Kita mau bersuka cita sama-sama hari ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita mau ulang lagi karena kita yakin Tuhanlah kekuatan kita dalam menjalani hidup ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau Selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Iya, kita bersyukur atas kasih setia Tuhan yang tak pernah beranjak dari kita. Kita mau satukan hati kita untuk kita mau berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan karena kami masih Engkau perbolehkan untuk mengikuti kebaktian hari ini. Kiranya Engkau saja mempersiapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk kami dapat menerima firman-Mu. Dan juga biarlah kami dapat bersuka cita melalui pujian-pujian hari ini Tuhan. Kami serahkan kebaktian hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya teman-teman, tema hari ini apa ya? Kalau ada yang tahu? Siapa yang baca email atau WhatsApp yang di blast? Iya, ya ibu yang di belakang. Apa tema hari ini? Nah ya,
Mungkin saat ini kita nggak mengerti ya apa sih rencana Tuhan dalam hidup kita. Kadang kita pikir, ngapa sih kita mesti ngelewatin yang sulit seperti ini gitu. Tapi kita percaya bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup kita. Karena rencana Tuhan adalah yang selalu mendatangkan damai sejahtera. Kita mau puji Tuhan, memuji Tuhan karena apa yang terjadi dalam hidup kita adalah yang terbaik. Semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Di dalam hidupku semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Jadikan hidupku berarti, Kau jadikan hidupku berarti, jadikan hidupku berarti. Kita mau masuk untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau duduk diam untuk hidup selalu dekat dengan Tuhan. Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku.
Kita mau bangkit berdiri untuk mempersiapkan hati kita. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, Sungguh indah bersamamu. sungguh indah bersamamu, Sungguh indah bersamamu. Segala pengagungan, syukur, terima kasih. Hormat, keagungan, kejayaan bagi Allah mulia. Terima kasih kami kau tempatkan begitu spesial ada di hadirat Tuhan. Dan terima kasih kau sediakan kami sabda firman Allah yang mutlak kami butuhkan. Roh Kudus yang baik, mohon singkapkan rasa firman Allah itu kepada kami. Betapa kami rindu firman tertulis itu jadi firman hidup dalam hidup kami. Firman Allah yang tidak pernah berubah itu mengubah hidup kami. Dan mohon hambamu semata karena rahmat Tuhan, urapi Yesus berkat dengan tutur kata yang sederhana, firmanmu disampaikan dengan jelas, dan umatmu tanpa kecuali mendapat pengertian yang baru akan sabda Tuhan, bahkan hidup dalam sabda Tuhan yang mulia itu. Kami mau katakan Tuhan seperti Mazmur 19 ayat 60, dengan bersegera dan tidak berlambat-lambat. Kami mau pegang sabda Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami suka akan sabdamu itu. Bersabdalah Tuhan, kami mau hidup dalam sabda Tuhan yang mulia. Terpuji sangat Tuhan Yesus. Damai sejahtera Allah turun atas umatmu. Amin. Silakan duduk saudara Tuhan. Shalom. Ya saudara, mari kita buka kitab suci kita dari Yakobus pasalnya yang keempat. Tahun 83 saya pernah tulis topik ini saudara tentang rencana Tuhan. Tapi memang sudah lama sekali buku itu. Nah, tapi ini topik ini saudara saya ambil hanya dari Yakobus saudara. Kalau memang sampaikan nggak cukup waktu ya. Tahun 83 itu sudah lama sekali rupanya ya. Hampir-hampir lama lah. Yuk saudara kita buka Yakobus pasalnya yang ke Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai ayat 17. Man's plan versus God's plans. Rencana Tuhan versus rencana manusia versus rencana Tuhan. Saya baca 13, tolong saudara baca 14 bergantian terus sampai 17. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Saudara baca 14. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah.
Oke, saudara lihat ayat 13. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan seterusnya. Ini bicara tentang mansplain. Manusia punya rencana saudara ya. Lalu kalau baca terus dalam kitab suci. Begitu mutlaknya sungguh-sungguh harus hidup dalam rencana Tuhan. Lihat ayat 15 katakan sebenarnya kamu harus. Ada tekanan kuat sekali, harus. Nggak bisa tidak. Kamu harus berkata jika Tuhan menghendaki. Rupanya Tuhan jelas sekali punya rencana ya. Saudara bisa baca Amsal pasal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia. Tetapi final kata dia. Keputusan Tuhan itu final. Dan sungguh-sungguh keputusannya itu bukan saja final. Tapi kalau hanya sekedar final tapi hasilnya sangat menyakitkan kan. Sakit banget ya. Tapi itu final begitu mulia. Kalau saudara baca Amsal pasalnya yang Yesaya pasal 41 ayat yang ketiga dikatakan. Ayat 3, ayat 7 diulang dikatakan dia punya rencana bagi kita. Begitu mulia. Bagi kemuliaannya. Wah, bukan saja kita mulia. Lewat hidup kita, dia dimuliakan saudara Tuhan. Saudara bandingkan dengan Amsal 16 ayat 9. Berkata begini, hati manusia memikir-mikirkan jalannya. Tetapi Tuhanlah yang menentukan arah jalannya. Nah, ada kabar baik luar biasa buat kita. Buat kita yang begitu kecil sekali. Begitu fana sekali. Begitu nampaknya saudara hanya yang dicipta, sementara dia pencipta. Hanya begitu hina, tapi dia begitu mulia. Pendosa keji, tapi begitu suci dan agung. Dan dia punya rencana buat kita. Itu yang keren banget ya. Saudara kayaknya biasa-biasa aja taunya itu. Bayangkan saudara, coba simple saja, saya gambarkan sederhana. Yang paling up to date, hasil penelitian saudara, ada sekitar sedikitnya 140 miliar galaksi. Ada 140 miliar benar-benar galaksi. Salah satu galaksi yang kita tahu persis kita ada di sini, di galaksi ini, namanya Milky Way, jumlahnya sedikitnya 110 miliar benda galaksi. Benda planet, saudara. Dan planet paling kecil namanya Bumi. Betul ya? Oh, enggak tahu saudara ya. Oh, saudara belajar sejarah sih ya. Orang sejarah, orang bahasa. Tapi sedikit aja gambaran. Coba saya gambarkan sederhana. Ada 140 miliar benda galaksi. Salah satu galaksi itu namanya Milky Way atau Bima Sakti. Jumlahnya sedikitnya 110 miliar benda planet. Dan planet yang kecil sekali. Dan paling kecil katanya adalah Bumi. Bayangkan Allah kita sebesar apa ya. Dan semua sudah benda-benda planet, semua benda-benda galaksi yang jumlahnya kali aja lah capek kalinya ya. 140 miliar benda galaksi ini. Yang paling 220 tahun 2020 tahun lalu ditemukan 140 miliar benda galaksi. Ditemukan benda pada salah satu nama Milky Way 110 miliar benda planet. Dan planetnya bumi saudara. Dan di buminya ada sekitar sekarang 8 miliar manusia. Dan dia punya rencana buat kita. Itu kan luar biasa ya. Saudara kayaknya gak berbinar-binar ya. Saya sama anak saya 4 loh saudara. Anak saya 4, yang satu sudah 35 tahun, baru birthday kemarin. Yang nomor 2, 32 tahun. Nomor 3, 28 tahun. Nomor 4, itu 9 tahun. Itu keren banget ya. Bapak berarti umur saya masih muda. Masih 64, istri saya 63. Pokoknya saya masih punya anak umur 9 tahun. Oke, jadi saya masih muda. Mudah-mudahan lah begitu. Tapi saya katakan, seringkali saya bicara mereka berpindah-pindah sekali berkata begini. Kalau saya ngomong gini, nah, Papa sejak semulanya punya rencana buat kamu. Memang rencana saya ini saya berdoa, lalu saya share rencananya. Dan mereka berpindah-pindah sekali. Papa, begitu punya rencana buat saya. Tapi saya kata begini, tapi Tuhan yang maha besar dan mulia itu, dia punya rencana keren sekali buat kamu. Dan rencananya kalau saudara baca bisa lihat saudara Kejadian pasal 1, apa yang rancangkan dia nyatakan dan tidak mungkin gagal. Dan hasilnya sungguh amat baik. Berbanding terbalik dengan orang-orang yang tidak mau hidup dalam rencana Tuhan. Saudara lihat Salomo begitu smart secara intelektual, begitu hebat nampaknya, begitu banyak pengalamannya, begitu banyak kejayaan kekayaannya. Tapi akhir hidupnya, saudara ingat pernah baca kitab Pengkhotbah? 12 pasal yang pendek-pendek saudara. Dominan kata-kata apa di sana? Ngomong-ngomong saudara nggak baca kitab ya? Oke, nggak apa-apa. Sorry, saya kok kayak menghakimi saudara. Maafkan saya. Saudara boleh datang ke dalamnya, saudara respect buat saudara. Tapi baca-baca ya. Pengkhotbah, kalau saudara baca Pengkhotbah, saudara dominan dari mulai pasal 1 sampai pasal 12 kalimat apa? Sia-sia di atas kesia-siaan. Dan sia-sia digambarkan logik sekali. Digambarkan begini. Bagaikan orang menjaring
angin. Kalau saudara saya tidak hidup merencana Allah, saudara menghabiskan waktu begitu banyak sekali, tapi hasilnya nggak ada. Kata ayat di sana begini, bagi kami menjaring angin, berapapun kekuatan komunitas kita, kekuatan logistik kita, kekuatan intelektual kita, tapi namanya menjaring angin hasilnya apa? Capek ya. Saudara pasti ingat namanya Yakub maksud saya, Yakub. Ketika dia birthday, dia dipertemukan dengan yang namanya Firaun, saudara. Dibawa oleh Yusuf, lalu ketemu sama Firaun, lalu ditanya begini. Saudara baca Kejadian 47 nanti, lalu ditanya begini, Yakub berapa usiamu? Dengan mantap sekali dijawab begini, usiaku 130 tahun. Keren ya? Istri saya biasanya ikut sama saya, saudara, tapi istri saya mengunjungi keluarga saya meninggal usia 88 tahun. Ya, tadi pagi meninggal, saudara. Oke, keren ya? 88 ya? Saya punya tante, kakak dari mami istri saya, dia birthday nanti bulan April, dekat ulang tahun saya, catat aja ulang tahun saya, tapi saya nggak kasih tanggalnya. Oke, April saudara, dia ulang tahunnya ke-100 saudara. Bayangkan Yakub 130 tahun. Tapi ketika tanya berapa usiamu 130 tahun, lalu ditanya begini sama Firaun, bagaimana keadaanmu sampai saat ini? Saudara nanti baca Kejadian 47, lalu dia jawab begini, buruk sekali keadaanku. Aku capek deh, capek banget, kesian ya. Berbanding terbalik dengan kalau saudara baca kitab suci bagaimana Kristus Tuhan memang usianya pendek sekali, 3,5 tahun. Menjelang dia naik ke Golgota, di mana dia mengalami penderitaan amat sangat itu, dan Bapa di surga sudah mau menampakkan penderitaan amat sangat dialaminya. Tetapi kalau saudara baca Kejadian Yohanes pasal 17 ayat 4, dia berkata begini, aku telah memuliakan kau di bumi dengan jalan menyelesaikan apa yang kau rancangkan bagi saya. Itu kalimat puas saudara, kalimat seorang pemenang. Atau ada ingat gak 2 Timotius 4 ayat 7? Ingatlah ayat inilah. Berarti saudara jarang ke kuburan kalau gitu. Biasanya di kuburan banyak ayat ini saudara. Aku telah menyelesaikan pertandingan dengan baik dan aku telah mempertahankan iman. Wah, dia menyelesaikan dengan baik saudara. Ada rasa puas yang menakjubkan. Dan saudara kasih dalam Tuhan, coba perhatikan kitab Yakobus ini. Rupanya banyak orang Kristen zaman itu, mereka nggak mau hidup dalam rencana Tuhan. Apa akibatnya? Bukan saja hari-hari mereka lelah, limbung, kosong. Lalu apa yang terjadi? Hidup mereka nggak punya impact baik. Nggak membawa shalom bagi orang lain. Kata shalom saya maksudkan bukan sekedar damai. Banyak orang yang penting gak usah ribut deh. Aduh nanti kalau kita tegur kesalahannya, yang penting gak usah ribut deh, yang penting damai. Itu damai tapi gersang sudah. Tinggal bom waktu aja. Tetapi kata dipakai orang-orang Yakobus dalam kitab suci yang ditulis oleh Yakobus ini, mereka orang percaya, tetapi mereka tidak mau berani masuk dalam kehendak Allah, rencana Allah, dan akhirnya hidup mereka bukan kosong, lelah, limbung, dan hidup mereka nggak punya impact, membawa shalom. Nah, saudara kasih Tuhan, coba kita perhatikan bagian ini. Kalau cukup waktu saya akan bahas 4-4-nya. Kita akan bahas 4 hal kalau cukup waktu. Poin pertama, sangat mungkin sekali mansplain. Itulah orang-orang yang mengabaikan kehendak Tuhan. So, coba perhatikan firman Tuhan ini, saudara kasih Tuhan. Mengabaikan kehendak Tuhan nampak sekali dalam ayat 14, ayat 13, 14, dan 16. Saya baca sebentar. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ayo, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Ayat 16, tetapi sekarang kamu megahkan diri dalam congkakmu. Dan semua kebanggaan yang demikian adalah, kata ini pakai bahasa aslinya bagus saudara. Tindakan seperti itu adalah sebetulnya apa? Sekarang salah kan nampaknya manusiawi ya. Bukankah kita berkata bagi sama teman kita, manusiawi sekali salah, nggak apa-apa. Salah wajar aja gitu ya. Tapi kata dipakai ini saudara bahasa aslinya itu ekiteria. Itu berarti memberontak. Atau kata yang dipakai saudara rahma. Bukan rahmat ya. Bahasa Ibrani kata rahma itu kekejian di mata Tuhan. Waduh. Kenapa? Bukan karena Tuhan sewenang-wenang. Karena ada orang tua sewenang-wenang ya. Saya punya orang tua dulu sebelum bertobat ya. Dia sewenang-wenang sekali. Kalau dia maksudnya nggak sampai, itu bukan saja tangan kaki saudara. Kadang-kadang sewenang-wenang. Padahal saya rasanya nggak sanggup melakukan apa yang kata papa saya. Saya disuruh dulu, zaman dulu saya nimba air saudara. Suruh nimba air, ngisi 3 tong tambah 2 bak saudara. Saya SD kelas 3. Rasanya saya hanya ngisi 2 tong saudara. Nggak kuat saya, sewenang-wenang.
Saudara, kata kitab suci di sini, saudara, bukan bicara seperti itu, saudara ya. Halo? Atau lebih dari, baik, lebih benar dari itu. Karena saudara nggak menggapainya, lalu saudara dikatakan apa? Salah. Kata ini salah, ini nampaknya manusiawi, wajar aja lah salah. Tapi kata dipakai ini sebetulnya apa? Memberontak. Keji di mata Tuhan. Nah, kemungkinan besar setiap kita bisa saja seperti orang Yakobus ini mengabaikan kehendak Tuhan. Saudara, kasih Tuhan gambaran dipakai ayat ini seperti seorang pedagang. Saudara lihat pedagang itu kayak mana katanya? Hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat. Gampangin aja ya hidup ya. Hari ini kami berdagang, lalu kami ke kota Anu, dari kota Anu ke kota Anu, dari kota Anu ke Anu, lalu kami untung. Saudara, mungkin saudara katakan, lalu aku berencana ini ke kota ini, lalu saya ke Raja Wali, lalu kerja gini, lalu dapat gaji, puji Tuhan. Lalu kira-kira 3 tahun kemudian dapat promo, lalu it's okay. Kata ayat ini gak ada salah seorang punya berpikiran kayak gitu. Tapi memang harus katakan dalam ayat 16, jangan kehendakku. Hormat, saudara coba perhatikan baik-baik. Ayat ini sedang bicara begini, saudara coba perhatikan. Ada bahaya dari percaya diri kebablasan. Ini overconfidence, ya. Begitu sangat-sangat over, saudara. Percaya diri yang terlalu kebablasan, saudara. Ada bahayanya, pertama bagi saudara. Tidak menyadari saudara saya begitu terbatas. Terlalu terbatas ya. Kadang-kadang kan anak muda, saudara mungkin sedang jalanin itu. Saudara berkata, Tuhan apa dia? Tuhan apa dia? Kalau bukan dia, jangan kehendak aku bukan dia. Tapi dia kan. Tolong dia ngapel hari ini. Tolonglah dia kunjungin saya hari ini. Anak cowok-cowok bilang, Tuhan apa dia, apa dia. Enggak jelas tuntunan Tuhan. Terus datangi. PDKT. Jadi saudara jadi sama dia karena jagonya saudara PDKT. Oke? Enggak jelas khotbahnya. Lalu kita bilang, Pak tanpa usaha kan enggak mungkin Pak. Usahanya harus jelas. Usaha yang Tuhan usahakan. Maksud saya, ya saya kasih contoh sederhana ya. Dulu saya punya angan-angan pasangan hidup itu adalah gini cirinya. Pertama, saya rindu pasangan saya itu jago nyanyi. Karena saya sejak tahun 79 saya khotbah kemana-mana, saya pengen sekali dia nyanyi. Zaman dulu kan kalau khotbah itu saudara, kalau khotbah KKR ada penyanyinya saudara. Bukan saya dia nyanyi, jago nyanyi, dia juga main musik. Ya saya suka nyanyi seperti tadi kata Angel. Jago sih enggak saudara, suka nyanyi saudara. Lalu yang ketiga, dia orang Tionghoa. Perbaikan keturunan begitulah. Supaya ada yang putih begitu ya. Menurut saya kurang putih. Ini 3 ini saudara. Lalu satu kali ada wanita yang begitu nampaknya menarik. Sungguh-sungguh dia jago nyanyi, main musik. Tapi bukan Tionghoa saudara. Orang Nias, tapi mirip orang Tionghoa saudara. Udah janjian kami nih. Udah jalan, tapi terus berdoa. 3 bulan, nggak ada badai, nggak ada masalah. Yang ada nggak sejahtera aja. Tahu-tahu Tuhan kasih pasangan hidup. Orang Ambon, ada turunan Belandanya, jadi mirip Turki saudara. Raya Angel lah. Nah, nanti saudara lihat anak-anak saya mirip Turki semua, tinggi-tinggi. Ada 183, ada 180 saudara ya. Tapi sama sekali apa? Nggak bisa nyanyi. Nggak bisa main musik. Jadi kalau dia disuruh mimpin pujian, pemusiknya harus menyesuaikan diri sama dia. Jadi bikin nada, dia bilang, salah kamu, ikut suara saya. No. Tapi kalau saudara tanya, Pak gimana Pak? Saya udah nikah masa 37 tahun ya. Kalau saja Tuhan izinkan saya berpulang kembali balik jadi manusia, jadi muda lagi saudara, saya pasti cari dia lagi saudara. Dalam kejujuran sungguh sama Tuhan. Menakjubkan ya, itu dari Tuhan ya. Tapi berapa banyak kita bertindak berbuat dalam plan kita, dalam rencana kita tidak menyadari betapa kita terbatas sekali. Kita harus bertindak, kita lihat sesaat ini. Tapi kita tidak tahu 5 tahun ke depan, 6 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, jangankan gitu kata Alkitab, besok apa yang terjadi kau tidak tahu. Sungguh ya? Jangankan besok saudara, 1 jam ke depan ini saya nggak tahu. Halo? Atau sudah tahu persisnya? I don't know. Hidup ini misteri sekali. Saya bisa banyak kasih contoh saudara. Satu contoh sederhana saudara. Satu kali saya diminta oleh full gospel para businessman untuk khotbah di satu hotel di Tangerang saudara. Lalu saya lihat, saya udah pikir ini jalan-jalan macet. Lalu saya tanya sama si Opung Google. Dia Marga Huta Barat juga. Jadi nyambung kami saudara. Bung gimana Bung? Wah saya jam 4 mau berangkat nih. Acaranya jam 7. Biasanya 6:30 orang datang, makan dulu,
Jam-jam 7 baru siap-siap ibadah. Betul-betul ibadah mulai setengah 8 saudara. Saya jam 4 berangkat. Waduh kecepatan. Jam 5 lewat 10 saya sampai. Wah bengong saya. Tak tunggu aja. Jam 5. Wah saya lihat jam 5. Saya tiba jam 6 kurang lewat 30. Saya nggak suka makan saudara malam hari. Jadi saya nggak usah datang. Udahlah nanti saya berangkatnya jam setengah 6 saudara. Saya lihat senyum saya. Bisa sampai jam 7. Mantap. Orang Batak supir Medan lagi. Pasti sampai saudara. Tapi saya baru keluar rumah saya pas pinggiran Jakarta saudara ya. Dekat gerbang tol. Gerbang tol Pondok Kopi Bintara itu saudara. Dekat gerbang tol saya masuk. Baru dekat Cawang sudah macet total. Mau jalan terus langsung opung bilang keluar kau keluar. Logat Medan dia. Nggak tahu kalau saya punya. Saudara punya ya. Kalau aku punya kayak gitulah. Ngarang. Sorry. Ya, tapi suruh keluar saya saudara. Keluar. Lalu jalan ini, suruh masuk lagi saudara. Saudara tahu? Sampai saya akhirnya masuk lagi tol, saya disuruh keluar saudara di Kuningan. Saya disuruh jalan-jalan agak kecil-kecil, lalu jalan-jalan kecil-kecil, lalu saya sampai di dekat Kebun. Singkatnya saja, sudah jam 8.40. Itu kebaktiannya selesai jam 9. Sebelumnya jam 8 saya bilang tolong deh minta maaf saya minta maaf saya salah sekali. Minta maaf ya, tolong cari pengganti deh. Enggak Pak, kapanpun Bapak kami tunggu, itu beban berat saudara. Coba, baik Pak, Bapak tak berguna, pulang Pak. Itu lebih enak saudara. Bapak enggak konsisten tukang telat, baguslah. Lebih salah ya saya hanya bilang minta maaf saya nyesal kali maaf. Tapi dan kami tunggu jam berapa pun Bapak tiba. Waduh, saudara tahu saya tiba di hotel yang dimaksud saudara, di Serpong. Itu jam 9 lewat 20. Biasanya bubar jam 9. Saya bisa bayangkan pemimpin pujiannya berapa lama nyanyi, saudara. Itu kayak kaset rusak ulang-ulang. Lalu dipaksa-paksa kesaksian dong. Lalu saya sudah khotbah begitu. Saya terlalu terbatas ya. Saudara coba perhatikan kata ini begitu berani sekali orang ini. Saudara coba lihat ayat 13, sebetulnya hidup itu rumit. Tolonglah jujur. Coba perhatikan, pikirkan semua segi kehidupan. Katanya hari ini, besok. 24 jam ada banyak kejadian saudara, yang gak bisa saudara kendalikan. Ada banyak peristiwa di sana, saudara ketemu orang-orang, yang orang-orang juga punya tujuan beda sama saudara. Beda beda betul. Beda sekali saudara. Gak bisa saudara harapkan bahwa apa yang saudara maksudkan, itu juga dia maksudkan. Kapan itu? Saya sudah 37 tahun nikah sama istri saya, kadang-kadang gak nyambung kok. Halo? Orang Batak gak nyambung kata dia. Saya susah bilang orang apa dia ya. Ambon ada ya Ambonnya. Belandanya ada. Arabnya ada. Ya susah saya. Tapi saya gak pernah maki suku lah. Tapi gak nyambung saudara bisa. 37 tahun loh. Ada begitu banyak begitu rumit. Perhatikan kata dipakai sana. Pergi ke sana. Pergi ke sini. Kata-kata ini dipakai di sana. Ada saat-saat di mana hari itu saudara. Betul-betul nampaknya berpihak kepada kita. Tapi banyak kali ada saat-saatnya dan di luar kendali kita. Nampaknya enggak berpihak kepada kita. Ada saat hari itu kita melihat. Hari-hari itu begitu sangat menarik. Begitu sejuk hari itu. Tapi hari itu kita kaget sekali enggak di luar kendali kita. Tiba-tiba cuacanya panas sekali enggak berpihak sama kita. Belum pernah kayak gitu? Tunggu tanggal mainnya. Kalau saudara belum pernah bermain. Halo? Sudah sekali ya. Pertama sadari sepenuhnya. Hidup ini begitu terbatas. Berapa banyak saudara yang sudah married, maafkan saya. Saudara begitu yakin jadi sama dia, udah janji sama dia. Jadi, setelah 3 tahun waktu saudara tidur, waktu dia tidur jam-jam 2 pagi saudara lihat dia. Betul nggak saudara bisa berkata begini? Wow, keajaiban anugerah Tuhan. Aduh, senang sekali aku sama dia. Betul nggak? Atau saudara gini? Alamak, saya nggak tahu saudara. Saya nggak tahu saudara, saya nggak tahu. Yang kedua, saudara sama Tuhan. Dengarkan saudara sama Tuhan, ketidaktentuan hidup. Hidup ini tidak menentu. Coba perhatikan ayat 14 katakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidup itu sama seperti uap, sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Musa yang begitu banyak pengalaman jam terbangnya. Bayangkan dia 40 tahun pertamanya di hidupnya luar biasa. Secara intelektual disiapkan, tinggal sebagai anak angkat putri Firaun. Lalu 40 tahun pertama bukan saja otaknya hebat, tapi akhirnya karakter diproses Tuhan. Jadilah dia manusia, kata Alkitab. Alkitab mengatakan satu-satunya manusia yang dikatakan Alkitab, manusia yang paling lemah lembut itulah orangnya. Musa. Jadi ininya hebat, hatinya bagus ya. Oke.
Banyak orang ininya bagus, hatinya jauh. Ada hatinya bagus, ininya nggak nyambung, susah juga ya. Tapi Musa itu lengkap, saudara. Tapi saudara baca Mazmur 90, dia pernah berkata apa? Ayat 12-13 lah, pasti saudara tahu lah. Ajar aku Tuhan menghitung hari-hari, agar aku beroleh hati bijaksana dan tuntunan untuk rencana Tuhan. Kenapa saudara? Dia sadar sepenuh hidup ini nggak tentu saudara. Hidup ini katanya dikatakan ayat 3 ada gambaran seperti ayat ini gambarkan. Hidup ini seperti uap, sebentar ada, sebentar. Hidup ini seperti rumput, sebentar dia nampaknya tata, sebentar dia sudah kering kerontang. Nampak sudah kuat sekarang, maafkan saya. Besok-besok saudara dapat ultimatum tertentu atau saudara drop secara fisik. Kayaknya punya teman sekarang tiba-tiba dia berkhianat saudara. Hidup ini nggak tentu sekali ya. Saya tidak bermaksud saudara jadi takut saudara. Dan memang kita semua penakut sama dengan saya. Kalau saya kelihatannya berani, karena Tuhan bilang jangan takut. I am with you. Itu aja kok. Oke? Nggak jelas juga ya. Banyak yang senyum saudara karena Prabowo menang. Puji Tuhan lah. Tapi istri saya takut saudara. Dia orang hukum saudara ya. Dia mendalami hukum. Dia tahu persis. Udahlah saya bilang. Ada Tuhan dalam kendalinya. Oke? Enggak juga ya. So kayaknya pendukung Anies kayaknya suruh kecewa sekali. Udahlah yang manapun pendukung saudara. Yang pasti tidak ada di luar kendali Tuhan yang hebat. Tapi saudara sadari sepenuhnya hidup ini tidak tentu. Nggak menentu sekali. Saudara kasih Tuhan izinkan saya gambarkan sebentar. Satu contoh sederhana saudara. Saudara makanya kata kita begini. Amsal 21, jangan memuji hari esok. Hari esok berarti sesuatu yang di depan sana. Gue udah siapkan gini, gue udah siapkan. Saudara, tahu-tahu. Saudara, itulah hari yang drop. Hari yang lenyap. Hari yang dimana begitu sangat menakutkan sekali. Saudara coba perhatikan, poin pertama tadi, tidak menyadari Anda begitu terbatas. Saudara perhatikan hidup ini rumit. Yang kedua, hidup ini tidak menentu. Yang kedua, bagian ini, hidup ini seringkali kita nggak melihat adanya bahaya. Saya mau katakan begini saudara, saudara berjalan di tepi jurang pernah nggak ya? Belum pernah? Pernah. Tapi kalau saudara tahu berjalan di tepi jurang, itu memang bahaya. Tapi tidak sebahaya, saudara berjalan di tepi jurang, saudara tidak tahu saudara di tepi jurang. Itu menakutkan sekali. Saya berapa kali jalan di tepi jurang, saudara. Tapi saya tahu, wah dulu kan saya suka naik gunung, saudara, gunung gede. Bukan gede sekali gunungnya, bukan. Memang gunung gede namanya, memang agak lebar, saudara. Gunung Salak, Bromo, Bromo sih enak ya. Tapi ada beberapa gunung lagi, selama gunung lainnya saudara. Tapi yang saya gambarkan saudara sama Tuhan, kalau saudara berjalan di tepi jurang yang saudara tahu persis, saudara menjadi bisa belajar bijak apa yang saudara buat. Tetapi kalau saudara sedang berjalan, saudara tidak tahu sedang di tepi jurang, itu ngeri sekali saudara. Hari-hari kita sebetulnya gak ada jaminan saudara di luar Tuhan, karena dia Alfa dan Omega, itulah jaminannya. Kenapa saudara saya tidak mutlak penuh? Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Kenapa gak mutlak penuh saudara bergantung penuh kepada dia dan beri diri sepenuhnya kepada Tuhan dan terus berjalan kepada maunya dia. Saudara sama Tuhan. Tetapi saudara sekarang lihat yang ketiga bahwa ada orang mansplain betul-betul rencana yang sendiri. Karena apa? Kata firman Tuhan kata tadi ayat 14, engkau memegahkan diri. Ini somse, bukan sombong sekali-sekali kayak saya. Ini sombong sekali. Ini menakutkan sekali saudara. Halo? Saya masih sombong sekali-sekali saudara. Sombong sekali, mudah-mudahan Tuhan bilang, udah turun saya. Udah turun. Mudah-mudahan lah begitu ya. Karena saya nggak tahu Tuhan bilang apa. Tapi ketika saya sombong, ada kok hilang sejahtera ya. Tapi udah jangan cerita itu lagi, nanti saya jadi sombong beneran. Saudara kasih, yuk kecepatan kita melihat. Yuk kehendak rencana Tuhan itu terbaik. Saya mengutip kalimat John Calvin, dia berkata begini. Kehendak Tuhan adalah terbaik dan selalu terbaik. Tapi kenapa orang banyak kali nggak mau kehendak Tuhan? Kemungkinan sederhana begini. Yang pertama saudara, karena somse tadi. Karena dia merasa cukup pintar. Dan dia berkata begini, seolah-olah berkata begini. Pengalaman sudah membuktikan. Dia aja bisa begitu. Gue juga bisa. Saudara, sombong sekali saudara. Saudara begitu unik masing-masing saudara. Oke? Saudara Tuhan, tapi semua kita dalam rencana Tuhan yang mulia. Dan dia punya rencana yang begitu hebat buat kita. Saudara, kemungkinan kedua saudara Tuhan, banyak orang gak mau hidup dalam rencana Tuhan.
Pertama memang sombong. Yang kedua karena apa? Memang ikut taat kehendak Tuhan. Saudara harus berani bayar harga secara daging. Dulu saya tahun 80 sampai tahun 90 banyak main di kampus-kampus, saudara. Banyak di kampus-kampus, Untar, Trisakti, UI, banyak di kampus-kampus, saudara. Jadi salah satu topik yang menarik tentang kampus adalah tentang nyontek. Kecuali saudara lah, alumni soalnya. Iya dulu, apalagi kalau sudah mau ujian semester ya. Tapi mereka kadang-kadang jengkel banget, sebagian di antara mereka. Bukan saudara tentu, bukan saudara. Karena sudah alumni, oke sekali lagi. Nyontek atau titip absen. Halo, tapi lucu ya orang Kristen ya. Entah seorang Kristen atau tidak, saya nggak tahu sih. Orang Kristen lucu saudara. Udah dia nyontek kuliahnya. Titip absen kuliahnya, wisuda pede lagi. Aduh lucu banget nih orang ini. Udah palsu kan ya? Enggak saudara, kayaknya nggak mau teman saya lagi. Tapi saya cerita saudara, di mahasiswa begini saudara. Mereka banyak di antara mereka ikut persekutuan PMK istilahnya saudara. Ikut persekutuan kalau di Trisakti namanya Putri. Atau Untar namanya Putri. Kalau saya habis khotbah saudara, kadang-kadang di antara mereka kesal sekali. Sial, kenapa gue dengar khotbah hari ini? Udah gue persiapan betul-betul nyontek. Lalu ada kesaksian begini saudara. Ketika saya udah mau nyontek, saya mau keluarkan Bang Richard. Bang Richard, dulu saya dipanggil Bang Richard saudara. Kalau udah tua abang-abang, Bang Richard. Bang Richard. Aduh Bang Richard. Akhirnya gue gak nyontek, dapat 4 gue. Itu Bang Richard sialan tuh. Jangan diundang. Coba tuh, kesian sekali ya. Memang ada kos sahabat. Tapi kosnya selalu saudara, coba perhatikan. Saudara yang saya mau katakan begini. Saudara main-main dengan rencana saudara. Sebetulnya ada kos juga kok. Tapi kosnya lebih mengerikan. Tapi kalau dalam Tuhan, kosnya ialah betul penyangkalan diri. Tapi karakter saudara dibangun dengan mulia. Dan kos saudara itu sangat luar biasa. Allah akan berikan bonus untuk sampai kepada tujuan kemuliaan yang besar. Itu step-step untuk melangkah. Tapi ketika saudara tidak taat, tujuan Allah yang begitu besar di mulia itu di depan sana. Yang istilah Ayub yang gak mungkin gagal itu. Saudara setiap kali gak taat, saudara akan nyasar, makin kehilangan itu saudara. Makanya seperti Salomo tadi dia begitu lelah hari-harinya. Oke, sebagai penutup karena waktu saudara saya lompat saja. Memang kehendak Tuhan yang terbaik, untuk itu apa yang harus kita lakukan saudara sama Tuhan? Nggak bisa enggak, yuk pastikan hidup saudara semua hafal enggak Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 4 dan 5. Saya kalau tanya semua hafal itu karena saya positive thinking sama saudara. Atau lebih bagus dengar begini, nggak hafal kan? Pasti nggak tahu kan? Jangan gitulah. Tahu ya? Tinggallah dalam aku di dalam kamu, sebab di luar aku. You loser. Kamu pecundang menyakitkan sekali. Halo? Nggak percaya ya? Iya. Mau lanjut terus? Sayang, banyak orang saya sudah temui. Saya sudah melayani itu sudah 44 tahun saudara. Saya temui justru waktu menjelang mati baru menyesal saudara. Saya kadang-kadang ngomong agak ketus saudara ya. Telat tahu, telat. Yang penting sekarang kau bertobat. Terima Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Udah tenang-tenang aja. Sambil nyanyi, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Menit-menit terakhir. Yang lalu sudah enggak. Jangan marah ya. Jangan saudara hati gini, jangan Bapak Pendeta ini datang waktu aku di rumah ACCU. Nanti dia bilang lagi itu sama saya. Itu kan bagus ya. Saya kan sahabat yang baik, harus kasih tahu yang baik dong saudara. Yang pasti saudara tolong, apa yang kita lakukan? Ayat itu katakan tinggal dalam dia. Itu totality. Betul-betul saudara pertama-tama itu memberikan diri sepenuhnya kepada dia. Yang kedua, bangun hubungan paling intim sama Tuhan. 36 tahun perjalanan hidup saya sama istri saya. Saya tahu sekali. Saudara, ini batu beneran sampai batunya saya tahu. Atau batu cari perhatian. Sampai saya tahu saudara. Satu kali saya udah tahu nih batu cari perhatian. Saya sibuk sekali hari ini. Lalu malam-malam saya nggak tega kalau lihat dia batu. Orang batu kasihan saudara ya. Susah tidur. Makan juga malas saudara. Karena tadi pagi saya nggak perhatikan saudara sibuk pelayanan hari itu. Malam jam 2. Ini cari perhatian saudara. Lalu apa yang saya buat saudara? Saya pijit dia saudara. Walaupun saya sudah ngantuk banget saudara. Tapi karena saya sayang sama dia. Sampai gitunya saya tahu saudara. Batunya saya tahu. Ini batu cari perhatian. Buktinya dia cerita sama anak saya nomor 3. Enak loh suami kayak papa.
Pokoknya udah dia gosok pakai minyak kayu putih Ambon. Dia cari-cari di sini, memang dia pernah tanya, kenapa di sini Pak? Ya kalau batu memang gosok paling belakang ini. Tapi kau buatnya drama. Saya drama dari Korea atau apa. Tapi udah gak apa-apa. Saya tahu persis, dia mendem, jangankan jejak kakinya pun tahu ya. Karena dekat kami saudara. Seumur hidup kami gak pernah pisah ranjang. Kecuali saya lagi tugas ke Cina begitu pelayanan. Atau kemana lah keluar negeri atau ke Papua atau Kamboja tentu ya. Tapi selama kami nikah nggak pernah pisah ranjang, ngeri banget. Saya pernah nguburkan orang nikah, saudara, karena nguburkan orang nikah lagi, nguburkan orang COVID. Lalu karena ini anak rohani saya, istrinya, anak-anaknya peluk saya, saudara. Istri saya di mobil nggak mau turun, saudara. Lalu sampai di rumah dia bilang pisah ranjang. Kamu di kamar atas, paling pojok. Saya bilang nggak bisa. Seumur hidup kita nggak pernah pisah ranjang. Itu karena kami dekat, saudara ya. Kebetulan kamar kami juga besar, ukurannya 5x8. Jadi dia akhirnya tidur hari itu, dia di pojok sana, aku pojok sini. Saudara, tapi saya guling-guling juga, mendekat. Saudara. Susah, saudara. Karena dekat, saudara. Dekat. Saya khawatir saudara suka pisah sama Tuhan. Pisah ranjang sama Tuhan. Nggak tinggal dalam dia, totalitas. Nggak membangun hubungan paling intim dengan dia. Lalu begini saudara, yang ketiga. Supaya saudara bisa tahu rencana Tuhan. Saudara suka sekali melakukan rencana Tuhan. Biasanya dia tidak akan nyatakan rencananya. Kalau dia tahu memang saudara nggak suka lakukan. Untuk apa? Allah tidak pernah memberikan mutiaranya kepada babi. Maafkan saya. Itu kata yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Rencana Tuhan itu terlalu mulia saudara. Jadi saudara mulai komit. Aku suka Tuhan melakukan kehendak Tuhan. Seperti Yohanes Mazmur pasal 49:9. Aku suka ya Tuhan. Aku suka melakukan kehendak Tuhan. Kalau saudara suka, maka dikasih lagi. Wah Angel kan kontak saya. Pak tolong ya Pak ya, temanya ya. Ya saya tanya sama Tuhan loh. Kalau saya kan bahan khotbah saya banyak sekali ya. 44 tahun saudara khotbah. Seminggu bisa khotbah 12 kali saudara. Apalagi kalau di HKBP, GKI, GPIB khotbah, itu selalu ada tema. Jadi banyak saudara khotbahnya. Kalau GBI, bagaimana Roh Kudus yang gerakkan? Kan nggak apa-apa ya. Ya punya macam-macam lah punya istilah. Tapi kalau GPIB, GKI, Gereja Kristen Okumene, itu rata-rata pakai tema. Saya pernah khotbah di Katolik pakai tema saudara. Itu kan nyatakan kehendak Tuhan. Kok Bapak tahu sih? Ya saya kan tanya sama Tuhan dong. 1 hari, 2 hari saya bilang, nanti ya. Saya bilang sampai saya betul-betul Tuhan apa? Nah, sama Tuhan, yuk bangun hubungan paling intim sama Tuhan ya. Dan suka melakukan kehendaknya. Berbahagialah saudara yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Berbahagialah tiap saudara yang mau takut akan Tuhan, hidup dalam rencananya dan melakukannya. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih sabda firman-Mu yang kami dengar hari ini. Berbicara lebih lanjut dan terjemahkan lebih lanjut sabda-Mu ini. Tolong kami tunduk, tolong kami hormat kepada firman Allah. Karena Tuhan katakan kalau kami tahu yang baik, itulah rencana Tuhan. Dan kami tidak melakukan. Itu adalah pemberontakan kata Tuhan. Dan kami akan kosong, lelah, capek hari-hari kami lewati. Bahkan seperti kata Salomo sia-sia di atas kesia-siaan. Tetapi ketika kami hidup dalam kehendak Tuhan, dalam rencana Tuhan, ada sukacita besar, ada zoe, nilai-nilai kekal kami hidupi. Dan kami akan puas. Dan tiba waktunya Tuhan memanggil kami. Kami puas memandang muka demi muka dengan Tuhan. Jamah kami semua Tuhan, materaikan firman-Mu dan Tuhan dipermuliakan. Amin. Saya kembalikan. Iya, terima kasih kepada Bapak Pendeta Richard Huta Barat sebagai pelayan firman hari ini. Terima kasih untuk firman-Nya. Dan juga kami ucapkan terima kasih untuk pelayanan hari ini. Bang Musisi, Bang Jimmy, terima kasih. Untuk multimedia, Pak Riki Nyo, terima kasih. Singer, Sheila, dan Diana, terima kasih. Dan juga untuk Joshua, terima kasih atas pelayanannya hari ini Bapak Ibu. Dan juga untuk rekan-rekan yang sudah datang, terima kasih. Kami tunggu lagi kehadirannya minggu depan. Dan untuk minggu depan, persekutuan doa seperti biasa jam 12 dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dave William. Untuk persembahan dapat ditransfer ke rekening yang sudah tertera atau dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di belakang.
Kita akan masuk ke dalam doa syafaat dan juga berkat yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Pendeta. Tapi sebelumnya kita akan pujikan refrennya yang indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua bangkit berdiri. menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, oh sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Kami bersyukur Tuhan Kau begitu sangat mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan Kau hadir bagi kami. Bahkan saat ini kami menaikkan doa syafaat kami. Engkau sendiri katakan dalam Mazmur 116 ayat 1, Engkau Allah yang menyenangkan telingamu kepada seruan doa kami. Kami berdoa Tuhan, mohon Kau berikan kesehatan, kekuatan, hikmat bijaksana Tuhan. Makrifat-Mu yang mulia sebagai pimpinan. Engkau berkati Tuhan, jadikan jadi alat-Mu yang mulia. Bahkan buatlah terobosan besar bagi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk PT Raja Wali Group dan semua anak perusahaan di bawahnya. Semua pimpinan, semua jajaran manajemen, semua staff, jadikan mereka menjadi teamwork yang bagus. Dalam anugerah dan kekuatan dalam khidmat tuntunan Tuhan yang kuat. Berkatilah Tuhan semua apa yang direncanakan. Di dalam nama Tuhan Kau berkati bahkan anak-anak Tuhan yang ada dalam posisi-posisi sebagai pimpinan, sebagai manajemen, jadikan mereka jadi saksi Tuhan yang mulia. Sebagai posisi sebagai staff, sampai bawahan Kau jadikan mereka menjadi alat mulia. Bahkan apa yang mereka kerjakan, Engkau berkati. Semua berhasil dalam anugerah Tuhan. Tuhan kiranya Engkau nyatakan rahmat bagi jemaat-Mu yang bekerja di luar Raja Wali Group. Kami berdoa Engkau berkati juga pekerja mereka, usaha mereka, keluarga mereka dalam rahmat-Mu yang mulia. Supaya Engkau memberkati semua apa yang mereka kerjakan dalam rahmat-Mu yang mulia. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau nyatakan proses pemasaran dari hotel dan residen St. Regis, Raja Wali Place, Office Tower. Tuhan berkati supaya Kau berikan orang-orang yang tepat. Dan pemasaran ini Kau berkati supaya sungguh-sungguh Engkau berikan khidmat bagi pemasarannya. Dan bertemu dengan pembeli atau orang-orang yang akan menjadi alat Tuhan untuk membelinya. Berkati Bapa, nyatakan rahmat-Mu, nyatakan pertolongan Tuhan. Kami bersyukur untuk persekutuan doa kami hari ini. Persekutuan doa yang sudah Kau adakan, Tuhan memberkati terus kelanjutannya. Engkau berkati pengurus, Engkau berkati berikan mereka khidmat dan sukacita Tuhan. Kami sangat percaya jerilah dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Engkau berkati mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan nyatakan rahmat-Mu. Kami bersyukur untuk bangsa kami Indonesia dan pemilu yang sudah berjalan dalam anugerah Tuhan. Oh Tuhan, ampuni kalau banyak kecurangan, ampuni kalau banyak kelalaian kami. Tapi Tuhan tolonglah Engkau berdaulat penuh. Berkatilah bangsa ini, kasihanlah Indonesia. Presiden wakil presiden kami Pak Jokowi Ma'ruf Amin, Tuhan berikan khidmat bijaksana terus. Engkau berkati untuk presiden ke depan dan wakil presiden dan kabinet akan dibentuknya. Engkau siapkan juga DPR yang sudah bekerja saat ini, bahkan DPR yang akan datang untuk baik di pusat 31, 32 dalam kendali Tuhan. Siapkan seluruh supaya mengabdi dengan benar. Engkau berkati bangsa ini Tuhan, pulihkanlah. Pakailah gereja-gereja Tuhan menjadi alat yang mulia dan nama-Mu dimuliakan atas bangsa ini. Terpuji sangat Tuhan. Kepada Tuhan kami percaya penuh dan ini kami semua kepada Tuhan kami berserah penuh. Janganlah kehendak kami, kehendak Tuhan yang boleh jadi. Terima kasih Bapa. Mari saudara arahkan hati hidup saudara kepada Tuhan. Peganglah firman-Nya
Hiduplah dalam rencana Tuhan. Dan terimalah berkat dari Allah sendiri. Limpah rahmat. Damai sejahtera berkat dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Kasih sayang Kristus. Cintanya yang tidak pernah berkesudahan. Serta bimbingan penyertaan. Kekuatan Roh Kudus yang sempurna. Berkat Allah ketiga tunggal. Menyertai semua saudara hari ini. Sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Saat teduh sejenak bersyukur kepada Tuhan. Amin. Ya, kebaktian hari ini selesai. Seperti biasa, kita mau berfoto bersama. Tolong Bapak Ibu, teman-teman semua ke depan. Yang di Zoom juga dibuka kameranya. Terima kasih pelayanannya Pak. Terima kasih yang di Zoom. Sampai minggu depan. Menikmati